teori pembelajaran yang beranggapan bahwasannya ada stimulus dan respon. Ada stimulus dan respon. Respon, Ya. ya, iya betul. Respon itu dihasilkan dari adanya stimulus yang diberikan. Misalnya sebuah perilaku itu dipengaruhi oleh adanya stimulus yang diberikan kepada seseorang sehingga menimbulkan sebuah respon yang sesuai dengan adanya stimulus tersebut. Namanya kognitif itu kan masing-masing individu punya pengetahuan masing-masing. Nah, ini sepemahaman saya bahwasannya teori kognitif itu adalah persepsi ataupun pemahaman dari setiap orang terhadap situasi yang berhubungan dengan dirinya. Jadi pengetahuan atau pemahaman setiap seseorang yang berhubungan dengan situasi dengan dirinya, seperti itu, Zat. Ya. Teori konstruktivistik namanya konstruksi itu kan ini, Zat, apa membangun. Nah, jadi pengetahuan yang diperoleh dari sedikit demi sedikit yang kemudian menjadi satu pengetahuan yang utuh, seperti itu, Zat. Kan dalam pembelajaran bahasa Arab. Tinggal saja kita melihat karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Apakah cocok dengan teori belajar behavior atau cocok dengan teori belajar kognitif. Tentu kalau yang kognitif, misalnya katakan peserta didik yang ada di pondok yang berbahasa. Mereka sudah punya modal, sudah punya pengetahuan tentang bahasa. Tentu kalau kognitif, ya ini sayang bisa jadi pakai konstruktivisme. Ataupun kalau MI kita pakai misalnya pakai konstruktivisme, tentunya akan sulit, mungkin lebih tepat untuk behavioristik yang nanti ujung-ujungnya adalah pembiasaan, seperti itu, Ustaz. Kalau teori humanistik saya kira masuk semua sih. Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar dengan menggunakan teori konstruktivistik. Yang saya ajar adalah kelas 10 atau fase E. Alhamdulillah, langsung saja. Mari untuk anak-anak kita tentukan topik pembahasan sekarang dengan temanya adalah al-usra wal bait, keluarga dan rumah. Coba ayo anak-anak kita belajar tentang mufrodat yang berhubungan dengan al-usra wal bait. Yang pertama adalah gambar ini. Coba apa ini? Kemudian yang kedua, gambar ini. Coba apa gambar ini? Ya betul. Ini adalah ghurfatun naum atau tempat tidur. Yang ketiga ini adalah al-matbakh atau dapur. Nah, itu sebagian mufrodat yang nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran materi al-usra wal bait. Coba sekarang kita bentuk kelompok, satu kelompok masing-masing 4 anak. Setelah terbentuk kelompok, Ustadz akan membagikan beberapa judul yang berkaitan dengan tema al-usra wal bait. Coba ini kita bagikan satu persatu, bisa diwakili oleh anggota kelompoknya. Nah, sudah dilihat materinya. Nah, sekarang coba kita lihat video yang ada hubungannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu al-usra wal bait. Setelah itu video sudah selesai, coba
kalian baca qiraatan shomitah, baca dalam hati, masing-masing kelompok membaca dalam hati terkait dengan teks yang sudah Ustadz berikan. Setelah membaca dalam hati, coba baca bil jahr atau qiraatan jahriyah. Ya. Setelah qiraatan jahriyah, mungkin kalian bisa berdiskusi dulu, memahami apa yang ada di dalam teks tersebut, kemudian terjemahkan. Sudah, setelah diterjemahkan, coba baca satu-satu terjemahan dari masing-masing kelompok, diwakili oleh anggota kelompoknya. Sudah, setelah itu masing-masing kelompok berdiskusi membuat sebuah gambar sesuai dengan apa yang dipahami terhadap teks yang Ustadz bagikan. Mencoba membuat gambar sebaik mungkin, sebagus mungkin. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan dari gambarnya. Setelah itu, masing-masing kelompok memberikan tanggapan ya, terhadap hasil dari gambar atau visualisasi dari teks itu tadi, bil kalam atau dengan berbicara. Sudah cukup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Karena kita ini temanya adalah al-usra wal bait, maka yang bisa kita ambil dari hikmah dalam pembelajaran al-usra wal bait ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kebersihan rumah, bisa menjaga kenyamanan, kerapian dari ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Itu saja, untuk selanjutnya bisa dipelajari. Sekian dari saya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi diutarakan terkait dengan ini ya, apa sintak-sintak atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran inquiry, kemudian PBL ataupun PJBL ataupun discovery learning. Coba saya juga mengamati dari sisi kelemahannya. Ya. Jadi kalau inquiry ini, nopo istilahnya kalau menurut saya sama dengan belajar mandiri. Mereka atau para siswa itu mencari masalah sendiri, mencari informasi-informasi sendiri, dan pemecahannya pun juga dilakukan secara mandiri. Lah ini mungkin kalau kebablasan istilahnya itu, kalau kebablasan maka pembelajaran cenderung akan tidak terarah. Jadi apa ya, akan tidak jelas tujuannya, bahkan tidak mencapai tujuan, dimungkinkan seperti itu ya. Lah, hal ini berbeda dengan discovery learning. Kalau discovery learning ini kan masih ada peran dari seorang guru di situ terkait memberikan arah-arahan supaya mencapai ke tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya agak mirip-mirip juga sih antara discovery learning dengan inquiry seperti itu. Kemudian untuk yang PBL ataupun PJBL ini kan enggak semuanya materi bisa kita terapkan dengan PBL ataupun PJBL. Sepertinya saya nggih sepakat dengan Ustadz Saifuji tadi, mungkin PBL ataupun PJBL ini berbasis proyek. Tapi kalau kita sambung-sambungkan juga ya bisa juga sebenarnya, tapi agak memaksa juga. Itu seperti itu. Mungkin itu
tambahan dari saya terkait dengan kelemahan-kelemahan dari model-model pembelajaran yang di kurikulum Merdeka. Dengan cara menganalisa kejadian-kejadian atau konteks yang ada di sekitar kita atau konteks sosial yang ada di sekitar kita. Dari analisa itu bisa kita simpulkan atau ambil informasi-informasi yang mungkin informasi itu berbentuk masalah. Nah, ini kita bisa tarik ke PBL juga atau ke PDBL mungkin juga bisa. Seperti itu. Kalau Saya teliti metode pembelajaran saya pakai kontekstual. Mungkin ini bisa dimasukkan ke yang itu tadi, yang faktual tadi, Ustaz. Iya, nggih. Itu. Monggo. Jadi di dalam materi itu ada fakta-fakta ataupun faktualitas dari sebuah keluarga ataupun dari keadaan rumah yang ini kita jadikan materi dalam sebuah pembelajaran.